like, dan subscribe ya. Terima kasih. Tuhan memberkati. Sampai jumpa. Pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Aduh Lause, capek ya kita harus nanya pagi-pagi. Masa baru pagi-pagi udah capek Lause? Ada yang lupa. Selamat pagi anak-anak. Kita ketemu lagi di online ibadah online Kak Into. Iya. Sudah siap semuanya? Udah mandi? Iya Lause. Udah mandi semua? Lause. Udah duluan saya mah. Oh ya hebat. Tapi sekarang kita sebelum mulai kita harus apa? Harus berdoa dulu ya. Yuk kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami boleh beribadah kembali secara online sekolah minggu Kak Into. Tuhan tolong kami mau beribadah dengan semangat dan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Amin. Oke, Lause sekarang semangat ketemu kalian. Oh iya, semangat kita semangat ketemu adik-adik. Iya, udah kangen banget, udah lama banget ya. Aduh, ya. Karena kita hari ini harus makanya mau nyanyi apa lagu yang kemarin? So good. Oh, it's good. Sesuatu yang salah ya. It's good. Oke, kita mulai lagi ya. Go. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. The Lord love you, so do I. The Lord love you, so do I. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. Go, yo, Ya, masuk. iya. Kasih Tuhan tuh hebat ya. Tidak ada yang menandingi ya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Tuhan. Yuk, kita nyanyi. Lebih tinggi Kasih Tuhan kita melebihi segalanya, betul. hebat ya. Yuk kita nyanyi setinggi-tingginya langit. Oke. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus.
semangat sekali semuanya ya. Nah adik-adik, sebelum kita melanjutkan, kita mau persembahan dulu adik-adik ya. Nah adik-adik, persembahannya jangan lupa masukin ke amplop ini ya. Nah uangnya jangan direcek-recek ya. Jangan dibuang. Nanti kalau sudah bisa ke gereja lagi baru kita kasih ke kantong persembahan ya. Nah kita nyanyi aku bawa untuk beri Tuhan kepada persembahan kita ya. Aku bawa, aku berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa, aku berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Oke adik-adik, kita mau berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah memberikan kami berkat untuk memberikan persembahan. Berkati papi mami dan semua orang. Tuhan pimpin agar keadaan ini boleh menjadi lebih baik. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah sebelum mendengar firman Tuhan, adik-adik kita mau nyanyi apa? Alkitab ya. Semua yang Tuhan beri ada di Alkitab ya. Kita nyanyi sebelum firman Tuhan, kita nyanyi Alkitab. Alkitab, Alkitab, bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab, buku kesayangan, buku kesayangan. Adik-adik, kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini Tuhan berikan kami kesempatan mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong kami supaya kami bisa duduk dengan tenang, dengan sikap hormat mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong kami juga menyimpan firman-Mu dan melakukannya setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, hari ini langsung mau cerita dari Alkitab yang tertulis di Yohanes 20 ayat 24 sampai 29. Tapi sebelumnya langsung ada sesuatu. Coba kalian tebak apa ini? Nah, ini coba kalian lihat. Apa ya ini ya? Ini apa? Coba pikir, apa ini? Apa? Apa? Masker. Ini bukan masker yang ditaruh di mulut. Bukan. Yang sekarang orang banyak pakai ya, masker. Ini bukan masker. Coba kalian pikir lagi. Ini apa ya? Apa? Ya, betul. Ini adalah penutup mata. Nah, hari ini Lause mau percobaan dengan penutup mata. Kalau kalian di rumah punya penutup mata, ayo ambil. Kita pakai sama-sama. Kalau tidak punya, adik-adik bisa pakai sapu tangan, bisa pakai kain. Kalau nggak ada semuanya bagaimana? Gampang. Adik-adik tinggal tutup mata. Mudah kan? Yuk kita mulai. Adik-adik, sekarang penutup matanya sudah dipakai. Apa yang adik-adik rasakan? Hitam, gelap, tidak kelihatan apa-apa. Nah, kalau sekarang ada yang suruh adik-adik berlari, berani tidak? Nggak berani. Takut jatuh. Apalagi kalau ada yang suruh adik-adik berlari. Wah,
lebih tidak berani, takut jatuh, takut terluka. Kenapa adik-adik tidak berani? Karena adik-adik tidak melihat. Jadi adik-adik tidak mau, adik-adik takut. Nah, sekarang penutup matanya masih kita pakai. Masih hitam, masih gelap, masih tidak kelihatan. Tiba-tiba ada yang pegang tangan adik-adik. Mau mengajak adik-adik pergi. Mau tidak adik-adik? Nggak mau. Kenapa nggak mau? Aku tidak tahu siapa dia. Nanti aku dibawa kemana? Nanti aku dijahatin nggak? Wah, adik-adik tidak mau. Kenapa tidak mau? Karena adik-adik belum melihat. Wah, sekarang penutup matanya sudah dibuka. Apa yang adik-adik rasakan? Terang, jelas, bisa kelihatan semuanya karena udah nggak ada yang nutupin mata kita. Jadi sekarang kita bisa tahu tadi siapa yang pegang tangan kita. Oh, ternyata orang yang aku kenal, orang yang tidak mungkin berbuat jahat padaku. Jadi sekarang aku mau. Kenapa adik-adik sekarang berani? Kenapa adik sekarang mau? Karena adik-adik sudah melihat. Jadi adik-adik percaya. Jadi adik-adik maunya melihat dulu, baru percaya. Tapi di Alkitab ada yang berkata begini, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Siapa ya? Kok bilangnya berbeda? Siapa ya? Nah, kalau adik-adik mendengarkan cerita dengan baik, adik-adik pasti bisa menjawab siapa yang berkata seperti itu. Yuk kita dengarkan. Adik-adik, minggu yang lalu kita sudah mendengar cerita kalau Tuhan Yesus disalib. Tuhan Yesus mati untuk menebus dosa manusia. Tapi pada hari yang ketiga, Tuhan Yesus bangkit. Tuhan Yesus hidup, maut dikalahkan. Ketika itu, belum ada yang tahu kalau Tuhan Yesus sudah bangkit. Nah, pertama-tama Tuhan Yesus memperlihatkan dirinya pada Maria Magdalena yang waktu itu sedang bersedih karena kematian Tuhan Yesus. Lalu Maria melihat Yesus. Maria pun percaya. Maria begitu sukacita. Dia segera berlari memberitahukan kabar gembira ini kepada murid-murid bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Tuhan Yesus benar hidup. Tapi murid-murid tidak percaya karena murid-murid belum melihat Tuhan Yesus. Kemudian Tuhan Yesus memperlihatkan lagi dirinya kepada dua orang yang sedang berjalan menuju kota Emmaus. Kedua orang ini juga bersedih karena kematian Tuhan Yesus. Tapi ketika kedua orang ini melihat Tuhan Yesus, mereka percaya, mereka bersukacita. Mereka langsung berlari kepada murid-murid Tuhan Yesus untuk memberitahukan kabar gembira ini. Kalau Tuhan Yesus sudah bangkit, Tuhan Yesus hidup. Nah, percayakah murid-murid? Murid-murid tidak percaya. Murid-murid ragu-ragu. Karena murid-murid belum melihat Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus memperlihatkan dirinya juga kepada murid-murid yang waktu itu sedang berkumpul di sebuah rumah dengan pintu yang terkunci. Tiba-tiba Tuhan Yesus ada di dalam rumah tersebut. Mengapa Tuhan Yesus bisa berada di dalam rumah yang pintunya terkunci? Karena Tuhan Yesus berkuasa. Dia maha kuasa. Dia bisa melakukan hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Nah, sekarang murid-murid sudah melihat Tuhan Yesus. Mereka benar-benar melihat Tuhan Yesus yang bangkit. Tuhan Yesus yang hidup. Maka sekarang murid-murid percaya. Murid-murid begitu gembira. Tuhan Yesus yang dipikirnya sudah meninggal, ternyata sekarang hidup. Murid-murid begitu bersukacita. Tapi ada satu orang murid yang tidak ada di sana. Siapakah dia? Dia adalah Thomas. Coba adik-adik ikuti lause ya. Thomas. Siapa adik-adik? Betul.
Betul, Thomas namanya. Thomas waktu itu tidak ada. Jadi Thomas tidak tahu kalau Tuhan Yesus sudah bangkit. Tuhan Yesus hidup. Kemudian Tuhan Yesus pergi dari hadapan murid-murid. Datanglah Thomas, dan murid-murid langsung bercerita kepada Thomas bahwa mereka telah melihat Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus benar-benar bangkit. Tuhan Yesus hidup. Tapi Thomas tidak percaya. Murid-murid terus meyakinkan Thomas kalau mereka sudah melihat Tuhan Yesus. Tapi Thomas tetap tidak mau percaya. Thomas mau percaya. Tapi ada syaratnya. Kalau Thomas sudah melihat bekas paku di tangan Tuhan Yesus dan memasukkan jari ke dalam bekas paku tersebut dan ke dalam lambung Yesus. Jadi Thomas hanya mau percaya kalau sudah ada bukti yang bisa dia lihat. 8 hari kemudian, murid-murid termasuk Thomas kembali berkumpul lagi di dalam rumah dengan pintu yang terkunci. Tiba-tiba, Yesus datang ke tengah murid-murid serta berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian Tuhan Yesus berkata kepada Thomas untuk menaruh jarinya pada tangan dan lambung Yesus, serta menyuruh Thomas untuk percaya. Tuhan Yesus tahu kalau Thomas meragukan kebangkitannya, karena Tuhan Yesus Maha tahu. Dia tahu segala sesuatu. Tuhan Yesus ingin Thomas percaya kalau dia benar-benar sudah bangkit. Karena Yesus sangat mengasihi Thomas. Yesus sengaja datang untuk menemui Thomas. Nah, sekarang apa reaksi Thomas? Apakah Thomas masih meragukan kebangkitan Yesus? Tidak. Thomas sekarang percaya. Thomas langsung berkata, "Ya Tuhanku dan Allahku." Artinya, sekarang Thomas sungguh-sungguh percaya. Thomas tidak ragu lagi bahwa Tuhan Yesus sungguh bangkit. Tuhan Yesus hidup. Sehingga Thomas menyerukan, mengatakan pengakuan tentang suatu kebenaran bahwa Yesus benar-benar adalah Tuhan dan Allah yang hidup. Tetapi Tuhan Yesus berkata, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Apa artinya? Tuhan Yesus menyuruh kita percaya dengan iman, yaitu percaya tanpa memberikan syarat kepada Tuhan. Percaya walau tidak ada bukti, percaya walau belum melihat, tapi dengan iman yang teguh padanya, kita tetap percaya, tanpa ragu-ragu, dan dengan yakin percaya kepada Tuhan Yesus. Percaya bahwa Tuhan Yesus bangkit, percaya Tuhan Yesus hidup, percaya pada semua perbuatannya, percaya kalau Tuhan Yesus satu-satunya juru selamatku. Apa yang kemudian terjadi pada Thomas? Thomas sekarang percaya, sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus hidup. Sekarang Thomas taat melakukan perintah Tuhan, yaitu mengabarkan Injil keselamatan supaya orang-orang percaya bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit, Tuhan Yesus sungguh hidup. Tuhan Yesus adalah satu-satunya juru selamat kita. Thomas terus giat mengabarkan kebenarannya sampai tempat yang jauh, yaitu sampai ke India. Adik-adik, sekarang langsung ada pertanyaan. Adik-adik coba jawab ya. Yang ke-1, siapa ya nama murid Tuhan Yesus yang tidak percaya kalau Tuhan Yesus sudah bangkit? Siapa? Siapa? Ya, betul. Thomas. Pintar. Sekarang yang kedua ya. Kenapa ya Thomas tidak percaya kalau Tuhan Yesus sudah bangkit? Pikir lagi. Kenapa coba? Karena Thomas belum melihat. Nah, sekarang pertanyaan yang ketiga. Kenapa ya setelah Thomas bertemu sama Tuhan Yesus, Thomas sekarang percaya kalau Tuhan Yesus sudah bangkit? Kenapa yo? Ya, karena Thomas sudah
melihat. Sekarang pertanyaan yang keempat. Siapa ya yang berkata, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya? Siapa? Lebih keras lagi. Lebih keras lagi. Ya, Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita hari ini satu perintah. Apa? Tidak melihat tapi percaya. Percaya dengan sungguh-sungguh, tidak ragu-ragu, tidak perlu bukti, tidak perlu syarat. Percaya pada siapa? Pada Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus itu bangkit, Tuhan Yesus itu hidup, Tuhan Yesus itu penebusku, Tuhan itu juru selamatku. Jadi meskipun tidak melihat, tapi percaya. Nah adik-adik, sekarang Lause mau ngajarin kamu perintah hari ini. Perintah dari Tuhan Yesus. Kita hafalin ya. Kata Tuhan Yesus, tidak melihat tapi percaya. Sekarang adik-adik ikutin ya. Kata Tuhan Yesus, good. Ikutin lagi ya. Tidak melihat, ikutin lagi ya, tapi percaya. Sekarang kita sama-sama. 1, 2, 3. Kata Tuhan Yesus, tidak melihat, tapi percaya. Adik-adik, setelah mendengarkan firman Tuhan, apa yang sekarang bisa kita lakukan? Ke-1. Tuhan Yesus disalibkan untuk menebus dosa manusia. Tapi pada hari yang ketiga, Tuhan Yesus bangkit. Tuhan Yesus hidup, maut dikalahkan. Itu membuktikan Tuhan Yesus benar-benar juru selamat. Percaya Tuhan Yesus satu-satunya juru selamatku. Kedua, Tuhan Yesus mengasihi kita. Tuhan mau mati buat kita, supaya kita diselamatkan. Kalau Tuhan Yesus sudah mengasihi kita, kita juga harus mengasihi Dia. Bagaimana caranya? Dengan cara taat melakukan semua perintahnya, semua perkataannya, semua firman-Nya yang tertulis di Alkitab. Ingat adik-adik, T-A-A-T. Taat pada Tuhan Yesus. Sekarang yang ketiga. Maria melihat Tuhan Yesus lalu percaya. 2 orang yang berjalan ke Emmaus melihat Tuhan Yesus lalu percaya. Murid-murid Tuhan Yesus melihat Tuhan Yesus lalu percaya. Thomas melihat Tuhan Yesus lalu percaya. Mereka semua melihat dulu, baru percaya. Kalau Tuhan Yesus sudah bangkit, Tuhan Yesus hidup. Tapi apa perintah Tuhan Yesus hari ini? Tidak melihat, tapi percaya. Artinya kita tidak perlu syarat, tidak perlu bukti, tidak perlu melihat, tapi sungguh-sungguh percaya semua perkataan Tuhan Yesus. Karena firman-Nya adalah kebenaran. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Adik-adik, sekarang saatnya kita menghafal ayat. Masih ingat tidak ayat hafalan minggu lalu? Coba diingat. Apa? Sudah hafal? Kalau gitu, kita sama-sama menghafalkan. Lause di sini, adik-adik di rumah. Nanti pada hitungan yang ketiga, kita sama-sama menghafalkan. Siap ya? 1, 2, 3. Lukas 19 ayat 10. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Hebat. Yuk sekarang kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami sudah bisa mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong kami menyimpan firman-Mu dalam hati
dan kami taat melakukannya setiap hari. Kami juga ingat perintah-Mu pada hari ini, meskipun kami tidak melihat, tapi kami percaya. Percaya kalau Tuhan Yesus satu-satunya juru selamatku. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Lukas 19 ayat 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Yohanes 1 ayat 4. Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Lukas 19 ayat 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Mazmur 23 ayat 1. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Lukas 19 ayat 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Lukas 19 ayat 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Mazmur 23 ayat 1. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Yohanes 14 ayat 6a. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Mazmur 23 ayat 1. Tuhan adalah penggembalaku, takkan kekurangan aku. Yohanes 14 ayat 6a. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Yohanes 14 ayat 6a. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Mazmur 23 ayat 1. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Yohanes 14 ayat 6a. Kata Yesus kepadanya, Aku jalan kebenaran dan hidup. Yohanes 14 ayat 6a. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Amsal 1 ayat 7a. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Yohanes 14 ayat 6a. Kata Yesus
kebenaran, dan hidup. Yohanes 14 ayat 6a. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Lukas 19 ayat 10. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Yohanes 14 ayat 6a. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup." Yohanes 1 ayat 4. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Yohanes 14 ayat 6a. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup." Amsal 1 ayat 7a. Takut akan Tuhan adalah merupakan pengetahuan. 1 ayat 4. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Lukas 19 ayat 10. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Semoga kita ketemu lagi ya. Semoga juga corona ini berakhir, biar kita bisa ketemu lagi Lausher. Lausher kangen banget sama yang ada Lausher di sana. Oke Lausher, dadah. Semoga nanti kita cepat ketemu ya di gereja. Sampai jumpa, Allah besertamu. Sampai jumpa, Allah besertamu. Selesai sekolah minggu, mari kita pulang. Sampai jumpa, Allah besertamu. Sampai jumpa, Allah besertamu. Bye-bye adik-adik, sampai minggu depan. Countenance upon